Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah praktikum akuntansi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Deborah Uli dengan NPM 1813031049 dengan dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi Ibu Fani Rahmawati yang terhormat. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan terkait barista laundry siklus 1 bulan Maret tahun 2020 yang telah saya kerjakan dan di sini akan saya jelaskan. Untuk itu, baiklah, di sini ada pemberitahuan di mana barista laundry merupakan usaha yang menyediakan jasa antara lain cuci kering 6.000 per kilogram, setrika 8.000 per kilogram, dan cuci setrika 10.000 per kilogram. Selanjutnya ada informasi lagi terkait dengan barista laundry ini. Di sini umur ekonomis kendaraan yaitu 5 tahun dan umur ekonomis mesin cuci 8 tahun. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di tanggal 1 Maret soalnya Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal usaha senilai 250.000. Pastinya di sini jurnal umum kita pasti ada kas pada modal sebesar 250.000. Nah, lanjut transaksi kedua. Nona Saviola membeli 3 unit mesin Sharp senilai 3 juta rupiah tunai, dan Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena seharga 5 juta per pieces secara tunai. Nah, transaksinya di sini yang terjadi adalah pembelian mesin cuci dan pembelian mesin pengering pada kas di kredit sebesar mesin cuci sebesar 9 juta rupiah dan mesin pengering sebesar 15 juta rupiah, dan pada kas di kredit sebesar 24 juta rupiah. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Itu ada membeli setrika uap laundry 3 unit sebesar 3.200.000 rupiah per unit secara tunai. Transaksi yang terjadi adalah peralatan pada kas sebesar 9.600.000 rupiah. Dan yang keempat ada membeli perlengkapan tunai yaitu timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 6 juta rupiah secara tunai. Untuk itu, transaksi yang terjadi adalah di tanggal 4 Maret itu perlengkapan pada kas senilai 6 juta rupiah. Selanjutnya ada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah secara tunai, dan transaksi yang terjadi adalah kendaraan pada kas sebesar 20 juta. Nah, di sini juga ada pada tanggal 8 transaksi tanggal 8 menyewa ruko kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta rupiah secara tunai. Transaksi yang terjadi pada jurnal umum adalah beban sewa pada kas sebesar 48 juta rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 10 Maret ini transaksi pertama ada membeli jasa laundry antara lain. Yang pertama ada jasa cuci setrika ini jumlahnya 5 kilo dan sistem pembayaran secara tunai, dan 5 kilo juga dengan sistem pembayaran secara kredit. Nah, di sini tanggal 10 untuk transaksi yang pertama ini, jasa cuci setrika ini, transaksi yang terjadi adalah kas pada piutang usaha sebesar masing-masing 50.000 rupiah, dan ada pendapatan cuci setrika di kredit sebesar 100.000 rupiah. Nah, transaksi pada penerimaan jasa laundry yang kedua itu ada jasa setrika sebesar 7 kilo secara tunai dan 8 kilo secara kredit, dan transaksi yang terjadi adalah kas pada piutang usaha, kas sebesar 56.000 rupiah, piutang usaha sebesar 64.000 rupiah, serta pendapatan jasa setrika di kredit sebesar 120.000 rupiah. Selanjutnya ada transaksi ketiga, di sini masih di tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret ini nih. Nah, transaksi yang ketiga yang terjadi adalah jasa cuci kering sebesar 8 kg secara tunai, dan transaksi jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan cuci kering secara tunai sebesar Rp48.000 nih,
Rp48.000. Oke. Lanjut tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret di sini ada masih sama seperti tanggal 10 Maret tadi, menerima jasa laundry. Yang pertama ada jasa cuci setrika sebesar 5 kilo tunai dan 3 kilo kredit. Ini untuk jurnal umumnya ada kas sebesar 50 juta dan piutang usaha sebesar 30 kas sebesar Rp50.000, ada piutang usaha sebesar Rp30.000 dan pendapatan cuci setrika sebesar totalnya Rp80.000. Nah, transaksi yang kedua di tanggal 12 Maret ada jasa setrika sebesar 4 kilo secara tunai dan 2 kilo secara kredit. Dan jurnal umum yang terjadi ini adalah kas pada piutang usaha, pada pendapatan jasa setrika. Sebesar kasnya ada Rp32.000 yang secara tunai tadi 4 kilo secara tunai Rp30.000 dan Rp32.000 dan piutang usahanya 2 kilo secara kredit itu 16.000 dikali dengan 8.000 ya. Dan ada pendapatan jasa setrikanya di sini, total keseluruhan dari jasa setrika ini adalah Rp48.000, jumlah dari Rp32.000 dan Rp16.000. Lanjut kita ke transaksi ketiga tanggal 12 Maret ada jasa cuci kering 6 kilo secara tunai. Perkaliannya ini yang jasa cuci kering, jasa cuci setrika yang 6 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo ini masing-masing dikalikan dengan informasi pada perusahaan pertama tadi yang saya bacakan tadi, yaitu apabila jasa cuci kering dia harga 6.000 per kilo, jasa setrika harga 8.000 per kilo, dan jasa cuci setrika dengan harga 10.000 per kilogram. Lanjut tadi tanggal 12 April di transaksi ketiga itu ada 12 Maret. Nah, ini 12 Maret transaksi ketiga ada jasa cuci kering sebesar 6 kg. Tentunya 6 kilo tadi dikalikan dengan biaya yang di atas tadi, kas menghasilkan jurnal umum yaitu kas pada pendapatan cuci kering sebesar Rp36.000. Nah, selanjutnya tanggal 14 Maret membayar beban utilitas sebesar 1.500.000 secara tunai. Pasti beban utilitas pada kas untuk jurnal umumnya sebesar 1.500.000. Selanjutnya tanggal 16 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kilo dan jasa setrika 8 kg. Dan transaksi yang terjadi adalah tanggal 16 Maret itu ada kas pada piutang usaha karena kita menerima pelunasan atas piutang kita. Oleh karena itu kita jurnal umumnya kas pada piutang usaha, kas ini pada piutang usaha sebesar 114.000. Selanjutnya tanggal 18 Maret ada membeli perlengkapan laundry, sabun cuci, pewangi pakaian dan sebagainya sebesar 500.000 tunai. Dan jurnal transaksi yang terjadi adalah perlengkapan pada kas sebesar Rp500.000. Selanjutnya tanggal 19 Maret menerima pelunasan sama dengan transaksi tanggal 16 Maret tadi, maka kita menerima uang atas piutang kita. Oleh karena itu jurnal umumnya adalah kas pada piutang usaha, nominalnya sebesar Rp46.000 di tanggal 19 Maret ini ya. Rp46.000. Selanjutnya tanggal 20 Maret sama dengan tanggal 12 Maret tadi. Tanggal 20 Maret kita transaksi yang pertama ada jasa cuci setrika sebesar 10 kg sehingga dan dilakukan pembayaran secara tunai. Jadi jurnal umum kita ada kas pada pendapatan cuci setrika sebesar 100.000. Karena cuci setrika tadi per kilogramnya 10.000 ya.
Jadi pendapatan kita 100.000. Lanjut, yang transaksi kedua ada jasa setrika sebesar 8 kg dan secara kredit. Secara kredit berarti piutang usaha kita yang bertambah. Oleh karena itu, jadi transaksi kedua ada piutang usaha pada pendapatan kita sebesar 64.000 karena tadi jasa setrika kita dikalikan dengan 8.000 ya per kilonya. Untuk yang transaksi ketiga di tanggal 20 Maret ada jasa cuci kering sebesar 8 kg secara tunai, itu transaksinya, dan 5 kg secara kredit, sehingga timbul jurnal umum kita kas pada piutang usaha yang secara kredit tadi piutang usaha kita bertambah. Jadi kas kita bertambah sebesar 48 kg karena 8 kilo tunai, piutang usaha kita 30.000 dan pendapatan kita dengan total Rp78.000. Oke, lanjut di tanggal 22. Tanggal 22 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20, sehingga transaksi kita adalah kas kita bertambah karena piutang kita berkurang ya, karena di sini kita menerima pelunasan atas piutang kita. Kas pada piutang sebesar Rp30.000 karena tadi di tanggal 20 kita ada piutang nih, yang saya blok, ada piutang sebesar 30.000 dan dilunaskan di tanggal 22 sebesar 30.000. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut di tanggal 24 Maret. Di tanggal 24 Maret dengan soal menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg di tanggal 20.000. Maka jurnal transaksi yang terjadi tanggal 24 Maret ada kas pada piutang sebesar Rp40.000 karena dia menerima pelunasan. Jadi piutang kita berkurang dan kas kita bertambah. Di tanggal 25 Maret masih jenis transaksi yang sama, yaitu ada penerimaan pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg di tanggal 20. Jadi kas pada piutang sebesar 24.000, dimana di tanggal 20 ini di tanggal 20 tadi kita menerima piutang, dan di tanggal 25 ini piutang kita dilunasi oleh yang memiliki utang. Lanjut, kita di tanggal 26 transaksi ada 3 jenis. Yang pertama ada jasa cuci setrika, dan jasa cuci kering. Jasa cuci setrika ini 10 kg tunai dan 8 kg kredit, dimana masing-masing nominalnya dikalikan dengan Rp10.000 karena dia berupa cuci setrika seperti informasi soal yang disampaikan di awal, sehingga jurnal transaksi yang terjadi adalah kas pada piutang usaha dan pendapatan cuci setrika senilai 100.000 dan 80.000, dan jumlah pendapatannya di sini 180.000 ya. Di tanggal 26 Maret transaksi kedua ada jasa setrika sebesar 12 kg tunai dan 8 kg kredit, sehingga jurnalnya ada kas pada piutang usaha dan pendapatan jasa setrika, di mana kas nominalnya sebesar 96.000, piutang usaha 64.000, dan jasa setrikanya dengan total 160.000. Dan di transaksi yang tanggal 26 Maret yang ketiga itu ada jasa cuci setrika 6 kg tunai dan 10 kg kredit, sehingga jurnal yang ada adalah kas pada piutang usaha dan kas piutang usaha kas sebesar 36.000 dan piutang usaha sebesar 60.000, dan pendapatan cuci kering kita dengan total 96.000. Nah, lanjut tanggal 28 Maret di sini ada pengambilan prive kendaraan pribadi sebesar 125.000, sehingga jurnal umumnya adalah prive pada kas 1.250.000. Dan tanggal 29 Maret ada pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg di tanggal 26 Maret, sehingga jurnal umumnya adalah kas pada piutang usaha di sini ya. Di tanggal 29 Maret kas pada piutang usaha sebesar Rp80.000 karena kita menerima pelunasan atas piutang kita.
Dan tanggal 30 Maret ada membayar gaji 5 karyawan yang masing-masing gajinya sebesar 3 juta rupiah, sehingga jurnal umumnya adalah beban gaji pada kas sebesar 3 juta dikalikan dengan 5 karyawan sebesar 15 juta rupiah. Oke, lanjut tanggal 31 itu ada penerimaan pelunasan, sama seperti di tanggal 29 tadi. Karena kita menerima pelunasan piutang kita, sehingga jurnal kita adalah kas pada piutang sebesar Rp64.000, dan tanggal 31 juga sama, atas jasa cuci kering 5 kg tanggal 26, sehingga kas pada piutang usaha juga sebesar Rp30.000, sehingga total transaksi kita selama bulan Maret ini adalah 377.388.000 rupiah. Oke, setelah jurnal umum, kita lanjut masuk ke dalam buku besar. Buku besar adalah memposting dari semua jurnal umum yang kita miliki satu persatu, dimana dipostingnya itu berdasarkan dengan jenis akun dan masing-masing nomor akunnya, yang dimulai dari akun kas yang pertama itu dengan nomor akun 101. Kita posting ada jurnal di tangga seluruh jurnal umum yang ada kasnya dimasukin di dalam buku besar. Itu ada di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 2 juga ada, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Ini seluruhnya yang ada dari jurnal umum ini diposting ke buku besar dengan nominal-nominal yang ada sesuai dengan debit kreditnya. Nomor akunnya juga, apabila kalian sudah menulis di buku besar nomor akun 111 misalnya pada akun kas, maka kalian input juga di bagian referensi jurnal umum ini, referensi jurnal umum ini, dimana yang akun kas dengan referensi 111. Sama seluruhnya di piutang usaha juga sama. Di piutang usaha sama, di akun perlengkapan juga sama, nomor akun 113. Lalu ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, ada mesin cuci, ada akumulasi, ada mesin pengering, ada kendaraan, ada akumulasi penyusutan kendaraan, ada modal, ada prive, ada ikhtisar laba rugi, juga ada pendapatan, ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban penyusutan kendaraan. Yang terakhir nomor akun 615. Apabila kalian sudah input semua buku besar di sini, selanjutnya tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Maaf, ini ya PDF yang ketukar. Neraca saldo ini berdasarkan dari hasil akhir atau saldo akhir yang ada di buku besar. Contoh misalnya nomor akun 111 ini ada nama akun kas, dimana di buku besarnya tadi akun kas ini saldo terakhirnya adalah 125.230 juta. 125.230.000. Maaf, salah penyebutan. Nah, di input dalam neraca saldo dengan peletakan yang sama sesuai dengan debit kreditnya, yaitu Rp125.230.000. Nah, sama juga seperti piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Di sini ada piutang usaha dengan saldo akhir Rp30.000, ada sewa dibayar di muka dengan saldo akhir Rp6.500.000, ada peralatan Rp9.600.000, mesin cuci Rp9 juta, akumulasi penyusutan mesin cuci tidak ada saldonya, dan mesin pengering Rp15 juta, kendaraan Rp20 juta, modal ada Rp250 juta, ada prive Rp1.250.000, ada pendapatan Rp1.110.000, pendapatan sewa ada Rp48 juta, pendapatan utilitas ada Rp1.500.000, beban gaji
maksud saya tadi beban utilitas ya, beban gaji 15 juta dengan total seluruhnya di neraca saldo ini berdasarkan hasil pembukuan di buku besar, posting buku besar dari jurnal umum dengan total 251.110.000 rupiah. Tahap yang ketiga setelah neraca saldo adalah kita mengerjakan jurnal penyusutan, di mana jurnal penyusutan ini terdapat di soal informasi per data 31 Maret 2020. Ada yang pertama ada perlengkapan tersisa senilai 2 juta rupiah, maka jurnal penyusutannya adalah beban perlengkapan. Pada perlengkapan senilai nominalnya didapat dari saldo perlengkapan kita yang tadi di jurnal di neraca saldo itu ada 6.500.000 nih. Perlengkapan kita ada 6.500.000 di neraca saldo, itu dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa per 31 Maret 2020 itu sebesar 2 juta rupiah, sehingga nominal beban perlengkapan pada jurnal penyusutan ini adalah 4.500.000. Nah, yang kedua ada penyusutan mesin cuci dan kendaraan, di mana penyusutan mesin cuci dan kendaraan ini untuk mesin cuci sendiri di sini penyusutannya itu adalah 96 bulan, atau dia diambil dari soal yang informasi soal pertama tadi di atas. Ada mesin cuci di sini adalah umur ekonomisnya 8 tahun, sehingga apabila dibagi dengan jumlah bulan dalam 8 tahun itu ada 96 bulan. Dan 9 jutanya ini dapat dari mana? 9 jutanya ini didapat dari saldo mesin cucinya di neraca saldo ini. Saldo mesin cuci di neraca saldo ada 9 juta rupiah, sehingga beban penyusutannya 9 juta rupiah dibagi dengan 96 bulan dalam 8 tahun itu, sehingga timbul 93.750.000, sehingga AJP-nya untuk ini adalah beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci senilai 93.750.000 rupiah. Itu baru untuk mesin cuci, dan untuk kendaraannya dihitung dengan sama dan didapat saldo kendaraan sendiri ada 20 juta rupiah. Kendaraan ada 20 juta rupiah dibagi dengan jumlah umur ekonomis kendaraan itu ada 5 tahun, sehingga dibagi dalam 5 tahun itu ada 60 bulan, sehingga per bulannya didapatkan 333.333 rupiah. Dan jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nominalnya sebesar 333.000 rupiah. Dan di tanggal 31 AJP yang terakhir tanggal 31 Maret adalah sewa yang belum terpakai senilai 46 juta rupiah, sehingga beban sewa dan maksud saya jurnal penyesuaian untuk transaksi ini adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 46 juta rupiah, sehingga ditotalkan keseluruhan jurnal penyesuaian ini adalah dengan total 50.927.083 rupiah. Dan balance ya, debit kreditnya balance. Setelah jurnal penyesuaian kita lanjut ke dalam neraca saldo, di mana di neraca saldo ini menginput seluruhnya, dimulai dari kita menuliskan kode akunnya ada di buku besar pertama tadi, lalu nama-nama akunnya, seluruh nama akun sampai dengan nama akun yang ada di jurnal penyesuaian. Dan di sini ada 5 tabel. Yang pertama ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca akhir. Di mana neraca saldo ini memindahkan dari
neraca saldo yang telah kita buat tadi ini, memindahkan dari sini seluruhnya dipindahkan ke dalam neraca lajur atau worksheet, sama persis dipindahkan, dan ayat jurnal penyesuaian juga dipindahkan sama persis dari ayat jurnal penyesuaian yang telah kita kerjakan tadi. Dan selanjutnya itu ada neraca saldo disesuaikan, di mana neraca saldo disesuaikan ini dia itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Dimana misalnya di sini kas kita ada di neraca saldo itu ada 125 juta, sementara di ayat jurnal penyesuaian itu tidak ada, sehingga 125 juta yang di debit ini dipindahkan dalam neraca saldo disesuaikan tetap 125 juta. Dan begitu juga dengan piutang usaha tetap kita pindahkan. Dan berbeda dengan perlengkapan ini. Perlengkapan ini di neraca saldo ada saldo debit sebesar 6.500.000, dan di ayat jurnal penyesuaian kita di AJP kita ada saldo kredit sebesar 4.500.000, sehingga saldo ini harus dikurangkan timbul dengan hasil neraca saldo disesuaikannya ada 2 juta yang masih berada di debit. Nah, begitu juga seterusnya. Juga apabila seperti modal, akun modal ini ada 250 juta di kredit dan tidak ada di AJP, maka di NSD kita tetap 250 juta juga di kredit. Dan apabila debit ketemu dengan debit, itu harus dijumlah, dan kredit ketemu dengan kredit dijumlah, dan apabila mereka berbeda harus dikurangkan. Sehingga yang dihasilkan dari neraca saldo disesuaikan kita dengan jumlah 251.537.083 rupiah. Sama juga di saldo kredit kita. Selanjutnya dalam tabel laba rugi, di tabel laba rugi ini adalah akun-akun yang bernomorkan mulai dari 4, 5, dan 6. Itu yang masuk ke dalam saldo laba rugi. Di sini ada akun pendapatan ada 1.110.000 di kredit, ada beban sewa ada 2 juta, ada beban utilitas 1.500.000, ada beban gaji 15 juta, ada beban perlengkapan 4.500.000, dan beban penyusutan mesin cuci 93.750, ada juga beban penyusutan kendaraan sebesar 333.000. Dan di saldo neraca kita, di tabel neraca kita itu adalah nomor akun yang nomor 1 sampai dengan 3 atau disebut aktivanya. Nah, di sini adalah aset kita. Misalnya nih sama seperti nomor tabel laba rugi kita, di nomor akun kas itu ada 125 juta, itu memindahkan dari saldo NSD atau saldo neraca saldo disesuaikan kita ke dalam kolom neraca di nomor akun 1 sampai dengan 3. Nah, total kita yang kita temukan itu adalah di laba rugi kita mendapatkan pada bulan Maret ini adalah kerugian sebesar 23.317.000 rupiah 23.317.083 rupiah. Nah, disitulah ya besar kerugian Barista Laundry pada bulan Maret ini. Selanjutnya ini ada setelah membuat worksheet atau neraca lajur, kita membuat laporan laba rugi kita. Nah, jadi kita menemukan besarnya laba rugi kita pada Barista Laundry ini adalah sebesar 22.317.083 rupiah. Nah, setelah membuat neraca lajur atau yang disebut worksheet, kita membuat laporan laba rugi kita, di mana di laporan laba rugi ini adalah yang masuk adalah akun pendapatan dan akun-akun beban, di mana
akun pendapatan jasa kita ada 1.110.000 dan pendapatan operasional kita ada berjumlah 1.110.000 tersebut. Dan di beban itu ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Itu berjumlah total beban kita adalah Rp22.427.083, sehingga kerugian kita adalah sebesar Rp22.317.083. Nah, setelah laporan laba rugi ini, kita membuat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal kita, di mana di sini ada modal awal kita ada Rp250 juta dan tambahan investasi itu ada berupa kerugian kita tadi dan prive kita itu dengan total kenaikan atau penurunan modal kita sebesar Rp23.576.083, sehingga modal Nona Saviola 31 Maret adalah Rp226.432.917. Mohon maaf ya salah penyebutan. Lanjut, setelah membuat laporan perubahan ekuitas, kita membuat laporan neraca. Laporan neraca kita di sini ada aset dan kewajiban serta ekuitas kita. Total aset kita ada di sini yaitu dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Aset tidak lancarnya ada peralatan, mesin cuci, mesin pengering, kendaraan. Juga ada akumulasi, sehingga total aset kita ada Rp226.432.917, dan total dari kewajiban dan ekuitas kita ada dari modal kita tadi itu masuk ke sini ada 226 juga, sehingga neraca kita balance di angka Rp226.432.917. Lanjut ke jurnal penutup yang terakhir. Di jurnal penutup ini kita menutup akun-akun yang ada, sehingga di tanggal 31 seluruh tanggal di jurnal penutup ini adalah tanggal 31 ya. Juga di jurnal penyesuaian juga tanggal 31. Ada pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar 1.110.000 dan ada laba rugi kita sebesar Rp23.427.083 pada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin cuci, dan beban penyusutan kendaraan yang tadi dimasukkan ke dalam kredit kita satu persatu dari 2 juta, 1 juta 515 juta, 4 juta 593, 333.000. Dan selanjutnya ada modal pada priv sebesar 1.250.000, dan yang terakhir ada modal pada ikhtisar laba rugi sebesar 22 juta, sehingga total jurnal penutup kita adalah Rp104.104.167. Setelah membuat jurnal penutupan, kita membuat neraca saldo setelah penutupan, di mana neraca saldo setelah penutupan ini yang akun jurnal penutup yang di dalam jurnal penutup dan di dalam jurnal penyesuaian itu udah dimasukkan ke dalam buku besar atau buku besar yang sudah diinput tadi. Misalnya di dalam buku besar ini nih sudah ada akun akumulasi yang ada, tetapi di referensinya dijelaskan di sini. Misalnya nih di tanggal 31 pada akun akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini ada referensi AJP dan keterangannya ayat jurnal penyesuaian. Ini adalah penginputan dari ayat jurnal penyesuaian yang ada. Jadi ayat jurnal dan jurnal penutup tersebut diinput dahulu ke dalam buku besar, sehingga menimbulkan dan menghasilkan neraca saldo yang
neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini. Jadi neraca saldo setelah penutupan kita ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan mesin cuci, akumulasi penyusutan mesin cuci, mesin pengering, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan modal dengan total Rp226.860.000. Nah, dan yang terakhir kita membuat jurnal pembalik dimana yang saya kerjakan adalah jurnal pembalik ini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp2 juta, tetapi yang saya temukan di kunci jawaban atau yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik, dimana di sini saya membuat jurnal pembalik yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp2 juta, dimana jawaban saya ini salah dikarenakan kunci jawaban yang ada adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp46 juta. Nah, cukup sekian penjelasan materi penjelasan hasil kerja UTS pada siklus 1 Maret 2020 di Barista Laundry ini. Cukup sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.